Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 22 Juli 2021. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada hari ini Engkau yang menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga ketika kami beraktivitas pada hari ini, aktivitas kami memuliakan nama Tuhan, dan biarlah setiap orang yang ada di sekitar kami merasakan kehadiran Tuhan, sebab firman yang selalu menjadi terang bagi kaki kami dan langkah kami. Oleh sebab itu mari berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kolose yang pertama ayat 9 sampai dengan 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita masih berada dalam suasana PPKM. Amukan virus corona kembali menghantam sendi-sendi kehidupan umat manusia. Bukan hanya kesehatan secara fisik saja yang dihantam, namun kesehatan mental juga ikut dihantam. Manusia yang biasanya bergerombol sekarang dipaksa untuk tidak bergerombol dengan harapan dan doa. Gak bergerombolnya hanya untuk sementara kok. Dan bahkan ironisnya saat ajal menjemput, tidak jarang orang terdekat tak bisa mendampingi. Hanya bisa mendampingi lewat video call, itu pun sudah sangat bersyukur. Ya, kita diperhadapkan pada situasi seolah kita diasingkan dengan dunia sesama kita dan bahkan keluarga kita. Dalam situasi yang seperti ini, firman Tuhan kepada jemaat di Kolose seolah menjadi cermin yang menyejukkan untuk kita. Ibu bapak saudari yang terkasih, konon kabarnya Rasul Paulus tak pernah berjumpa dengan jemaat di Kolose. Jemaat yang disinyalir adalah orang-orang bukan Yahudi ini, kabarnya diinisiasi oleh seseorang yang bernama Epafras. Nah, dalam perjalanannya sebagai jemaat yang bertumbuh, jemaat ini pun memiliki pergumulan yang tidak mudah. Mereka berada di lingkungan yang kental dengan ajaran-ajaran lain, dan ajaran-ajaran ini dapat berpengaruh pada goyahnya iman dan percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya di surat Kolose ini kental sekali dengan pesan untuk mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Nah, dalam situasi yang beragam godaan, iman dan ilmu pengetahuan ini, Rasul Paulus hadir sebagai teman dalam pergumulan.
Ia mendoakan agar jemaat di Kolose terus bertumbuh dalam rupa-rupa pergumulan yang dihadapinya. Sehingga Rasul Paulus berharap dengan kesediaannya menjadi teman bergumul, jemaat Kolose kelak dapat berbuah. Dan ia juga semakin bertahan di dalam situasi yang tidak mudah. Dan pada akhirnya mereka terus meyakini bahwa Yesus Kristus itulah Allah yang menebus dosa umat manusia. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, Rasul Paulus mendukung keberadaan jemaat di Kolose dengan apa yang ia bisa lakukan. Apa itu? Berdoa dan mengirimi surat. Ia menjadi teman bergumul bagi jemaat di Kolose. Nah, bukankah itu juga pesan yang relevan bagi kita di masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang ini? Ketika fisik kita tidak dapat hadir, itu bukan berarti kita tidak bisa memberi dukungan bagi sahabat dan kerabat kita yang saat ini sedang sakit atau mereka yang sedang merasa sepi. Sepi karena ia tidak bisa bertemu dengan keluarga, tidak bisa berkumpul dengan keluarga setelah sekian lama. Mendoakan, mengirim pesan, dan menelpon adalah salah satu sarana bagi kita untuk menjadi teman bergumul bagi dunia yang kini sedang lesu ini. Buang waktu, buang energi, masih mending kita dianggap, masih mending chat kita dibalas. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, benarkah segala sesuatu yang kita lakukan dengan kasih dan ketulusan ini akan sia-sia? Rasul Paulus meneladani bahwa cukup menjadi teman bergumul yang tulus, maka tak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu, mari kita coba lihat telepon genggam kita. Adakah teman, kerabat, atau saudara kita yang sudah lama tidak kita sapa? Jangan-jangan mereka sebenarnya sedang membutuhkan dukungan kita. Mari luangkan waktu 5 menit saja dalam keseluruhan hari kita untuk menyapa mereka. Atau mari kita lihat pesan di dalam telepon genggam kita satu demi satu. Jangan-jangan ada teman atau kerabat kita yang menyapa kita tapi kita abaikan. Jangan-jangan mereka adalah teman bergumul yang Tuhan kirimkan buat kita. Mereka adalah teman bergumul yang Tuhan sediakan buat kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi teman bergumul bagi dunia yang sedang lesu ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi teman bergumul bagi dunia yang sedang lesu ini. Biarlah melalui ketulusan kami menyapa dan membalas sapaan, kami menghangatkan dunia yang sedang dingin karena hantaman virus ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.